wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha semua? Ustazah berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar. Tapi sebelum kita belajar, Ananda disilakan berdoa terlebih dahulu. Nah, yang pimpin doa hari ini atas nama Ananda Nakib Musafar Rafasa dari kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu IPS dan PPKN. Silahkan disimak penjelasan Ustazah. Tema F, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Nah, muatan pelajaran PPKN dan IPS. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus, contohnya air, hewan ternak, dan tanaman budidaya. Nah, adapun sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkitkan listrik, kemudian sungai untuk budidaya ikan dan udang, kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan, serta tanah liat untuk membuat gerabah, seperti contoh pada gambar ini. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti emas sebagai bahan baku perhiasan, belerang sebagai bahan baku kosmetik, dan grafit sebagai bahan baku pensil. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada jenis SDA-nya, kemudian pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbaharui, yaitu jenis SDA-nya di sini minyak bumi. Nah, untuk pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbaharui itu aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian jenis sumber daya alam untuk biji besi, pemanfaatannya bahan pembuat peralatan rumah tangga. Sementara kalau boksit itu pemanfaatannya bahan dasarnya pembuatan aluminium. Kemudian marmer pemanfaatannya bahan bangunan rumah atau gedung. Kemudian jenis SDA belerang, pemanfaatannya yaitu sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam tambang tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Perhatikan peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia berikut. Ananda juga bisa lihat pada buku paket Ananda halaman 103. Di situ ada gambar peta salah satu pulau di Indonesia. Silakan Ananda perhatikan ya. Nah, di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Perhatikan gambarnya, yaitu berbagai macam sayuran, ada brokoli, jagung, tomat. Nah, di sini merupakan sebagai bahan baku berbagai olahan makanan, bahan pangan sehari-hari, dan sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian terlihat pada gambar yang kedua yaitu hewan sapi. Sapi ini bisa diambil daging atau susunya, kemudian bisa juga tenaganya untuk membajak sawah, serta kotorannya itu dijadikan bahan pupuk. Kita beralih ke persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Ananda bisa baca persebaran hasil pertanian di bawah ini. Diperhatikan baik-baik ya.
Kemudian selanjutnya ada penyebaran hasil perkebunan. Ananda juga bisa baca berikut ini. Kemudian penyebaran hasil kehutanan dan persebaran peternakan dan perikanan. Sekarang kita beralih ke PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bahasa dan makanan khas daerah. Nah, di sini ada Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah dan ibunya. Manfaatnya mengenal bahasa daerah dan makanan khas ada di sini ya, yaitu dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Kemudian ada dapat menikmati makanan yang lezat asli Indonesia. Kemudian dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanannya. Kemudian yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Nah, kita beralih tentang keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Nah, cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama Ananda bisa lihat pada gambar berikut ini, yaitu ada nelayan, pegawai kantor, perkebunan teh. Nah, di sini ada terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu 1. Saling melengkapi kekurangan masing-masing, kemudian saling bertukar ide atau pendapat, memberikan saran atau kekurangan masing-masing, dan belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Di sini juga kita akan melihat keragaman di lingkungan rumah. Nah, di dalam keluarga itu juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh, sementara ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek, sementara adik Dedi menjadi seorang pengusaha. Nah, tempat ibadah Islam itu masjid, tempat ibadah umat Kristen itu adalah gereja, tempat ibadah umat Katolik adalah gereja juga ya, tempat ibadah umat Hindu pura, tempat ibadah umat Buddha adalah wihara, dan tempat ibadah umat Konghucu adalah kelenteng. Nah, perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antara umat beragama tetap terjaga yaitu menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya, bermain tanpa melihat perbedaan agama, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah harap Ananda semua dapat memahaminya. Semangat terus belajar dari rumah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.